tetapi itu adalah zatnya Allah, batin yang terlihat. Maka diri sifat ihsan melihat kehadiran zatnya Allah, yaitu batin yang terlihat, barulah kita bisa masuk ke dalam mencari sesuatu yang berdiri, bukanlah diri tetapi sesuatu yang berdiri. Dengan kita melaksanakan amalan Al-Fatihah, di saat ta'alaihim kita melihat diri zat batin yang terlihat. Ghairil maghdubi alaihim, di sini kita melihat diri ihsan, diri halus, diri batin kosong. Itulah di dalam diri. Hanya itu yang bisa mengatakan Allah di dalam diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ada di dalam dirimu. Kenapa tidak engkau pikirkan? Kenapa tidak engkau lihat? Yaitu diri ihsan. Dengan kita mendirikan diri ihsan tersebut, jadi untuk mendapatkan sebuah wujud diri adalah melalui kodrat diri ihsan, yang mana diri ihsan di situ akan muncul sebuah zatnya Allah. Maka baru Allah akui, aku berada pada zat dan sifatku sendiri. Mana zat Allah? Inilah batin yang terlihat di saat kita telah berhasil mewujudkan diri sifat, yaitu diri halus, laksana di depanmu ini kosong. Seperti itulah batang tubuh diri ihsan. Dengan kita melakukan tafakur Al-Fatihah, sebelum saya turunkan amal tajalinya nanti, maka Al-Fatihah ini sebagai mujahadah dan latihan harus dilaksanakan sampai muncul melihatnya diri batin bilah atau bi alaihim, menatap kepada ta'alaihim dengan masa khusyuk. Ya, Tuhan tidak bisa dikaji kecuali dia sudah berasma Allah. Tuhan tidak bisa dikaji, tapi bisa dikukuhkan pada diri kita, bisa dipasangkan tetapi tidak bisa diuraikan. Kenapa? Tuhan bersifat tunggal, tidak mungkin bisa dikaji. Kenapa? Laisa kamislihi min syai'un, tidak ada yang setara dengannya. Jadi tidak ada lagi yang harus dikaji di samping Tuhan kecuali wujudnya di dalam wajibul wujud yang wajib diakui. Untuk itu, melihat kita kembali kepada asma yang dinamakan Allah. Setiap asma pasti ada ul husna. Artinya setiap namaku diakhiri dengan diriku. Berarti belum bisa kita teruskan mengkaji sesuatu yang berdiri, melainkan melalui sebuah diri yang berdiri. Siapa diri yang berdiri di dalam kalimat Allah? Adalah ihsan. Satu alif berharokat 1, lam berharokat 3, lam kedua berharokat 3, 6, dan ha adalah 5. Berarti 165. 1 ihsan, 6 iman, 5 Islam. 5 kali 6 30. 30 juz. Juz itu adalah ihsan. Berarti tubuh ayat dan kodrat hayat. Siapa itu? Itulah diri ihsan, diri yang rahasia,
yaitu diri yang menjadi kehambaan Allah. Jadi kalau kita mengikuti kajian ma'rifatullah, kalau kita belum paham, ibarat kita hidup di ujung tanduk, hidup di ujung jarum. Artinya apa? Jatuh terpeleset sedikit, maka kita salah memahaminya. Harus berhati-hati. Jadi kalau kita mengkaji tentang Tuhan, harus melalui husnanya, yaitu ihsan. 4 kali 728 itu harus melalui ihsan. Maka kita proses melalui ihsan. Apa yang dikatakan Tuhan di dalam diri? Diri yang mana yang memiliki Tuhan di dalamnya? Diri itu banyak. Ihsan itu diri sifat untuk melihat kodrat diri zat. Maka kenapa? Karena Allah mengatakan aku berdiri dengan zat dan sifatku. Makanya itu yang mencari. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Aku jadikan 7 lapis aras dan 7 lapis kursi. Aku ada di antara itu. Itulah antara zat dan sifat. Makanya terjadi pencarian melalui ihsan. Karena ihsan adalah diri yang maujud dalam tulisan alif lam lam ha Allah. Makanya satu kata tadi bisa mempertemukan umat dan Tuhan. Allahu Akbar. Nah, disinilah bagaimana kita mentelepati kodrat tersebut dengan memahami kajiannya. Yang bisa menyembunyikan Allah, itulah diri yang ada di balik tulisan alif lam lam ha Allah, yaitu ihsan. Ihsan adalah diri kehambaannya Allah yang terbuat dari sifat yang wujudnya seperti kosong depan kita. Itu batang tubuhnya. Sehingga di dalam kekosongan itu, karena ihsan ini adalah diri batin oleh Allah bi'alaihim, sementara Allah bersembunyi di dalam batinnya sendiri, yaitu ta'alaihim batinul batin. Melihat batin, terlihatlah diri yang batin. Nah, di dalam diri yang batin, wujud Allah dalam batin, inilah yang akan didapati yang dikatakan sesuatu yang berdiri nanti. Itu yang ta'alaihim, dilihat oleh bi'alaihim. Kenapa semuanya itu diri bi'alaihim yang dipilih oleh Allah? Karena bi'alaihim itu adalah batinnya Allah. Hanya dalam batinnya sendiri dia bisa bersembunyi. Maka kalau kita melaksanakan tadaburnya dengan Al-Fatihah, di saat ta'alaihim kita menatap kepada yang terlihat. Di saat bi'alaihim kita melihat kepada kodrat yang melihat, yaitu batinnya Allah. Maka menyatulah dalam pertemuan. Amin. Dan itu yang harus dilatih dengan Al-Fatihah sebelum saya turunkan tajalinya. Begitu. Paham kira-kira itu?